dari kita itu dari dulu fokusnya hanya bagaimana mendapatkan harta. Jarang di antara orang memikirkan dan belajar fokus pada bagaimana dia belanjakan. Nabi SAW bersabda, kaki seorang hamba tidak akan beranjak pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang usianya atau umurnya bagaimana dia habiskan, ilmunya bagaimana dia amalkan, hartanya bagaimana dia dapatkan dan bagaimana dia gunakan dan belanjakan. Yang jadi PR bagi banyak dari kita itu dari dulu fokusnya hanya bagaimana mendapatkan. Itu pun nggak tahu halal dan haram. Dalam masalah harta, masalah belum berakhir saat kita mendapatkan. Masalah baru berakhir jika kita dapatkan dengan benar dan kita gunakan dengan benar. Bisa jadi orang yang income-nya hanya 1 juta atau 2 juta, tapi dia tepat membelanjakan hartanya, itu dia lebih mulia daripada yang 1 bulan income-nya 1 miliar, tapi dia tidak membelanjakan hartanya dengan benar. Di hari kiamat kita ditanya tentang 2 hal. Dari mana Anda dapatkan dan bagaimana Anda belanjakan. Watuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta itu dengan kecintaan yang luar biasa. Kalian mencintai harta itu luar biasa, bukan cinta biasa-biasa aja, sangat luar biasa. Jadi itu wajar, tapi lagi-lagi nggak boleh dituruti karena bahaya dan sangat fatal, sangat fatal. Makanya Allah berfirman surat An-Nisa ayat 36-37. Allah tutup ayat ke-36 dengan firman-Nya apa? Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong dan berbangga-bangga di hadapan manusia. Lalu di ayat berikutnya Allah jelaskan ciri-ciri mereka. Alladzina bukhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Siapa orang-orang yang sombong dan suka berbangga-bangga di hadapan manusia? Itu orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan Allah kepada mereka. Wa'atadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan kami telah persiapkan untuk orang-orang kafir siksa yang sangat menghinakan. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Kalau kita ingin tahu seberapa mewahnya dunia, lihat orang yang sakratul maut. Mereka nyesel nggak sholat, mereka nyesel nggak sujud sama Allah. Dan itu kan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100, ketika sakratul maut menyapa mereka, lalu mereka meminta kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah kasih kesempatan saya untuk hidup beberapa saat saja di dunia agar aku bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang sebelumnya gak sempat aku kerjakan. Itu yang ada di benak orang yang akan meninggal dunia. Mau tahu nggak bagaimana cara mengucapkan huruf shad yang mudah banget untuk difahami, mudah untuk dipraktekkan, ya? Insya Allah sekali lihat video ini, teman-teman langsung bisa menebalkan huruf shad, mengucapkan huruf shad. Ya, kita tahu bahwasanya huruf shad itu makhrajnya ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Sa, persis seperti huruf sain. Ya, huruf sin persis sa si su. Nah, sedangkan huruf shad so si su, perbedaannya itu hanya pangkal lidah. Ya, hanya pangkal lidah. Kalau huruf sin pangkal lidahnya datar, nggak naik sama sekali. Sa si su. Sedangkan huruf shad pangkal lidah harus naik. So, si, su. Caranya mudah banget. Pancing pakai huruf qaf. Ya, perhatikan. Insya Allah setelah ini langsung bisa. Ucapkan huruf qaf dengan mantap, ya kan? Naikkan pangkal lidahnya. Ko. Tahan suara huruf qaf yang panjang. Ko. Kemudian kita masukkan ke huruf shad. Oso, tuh langsung jadi oso, langsung jadi. Pasti teman-teman langsung bisa. Ketika fathah mudah soalnya oso, osu, langsung jadi. Terus ketika kasroh gimana? Ini tips juga. Ketika kasroh begini caranya. Oso, soi,
soi, soi. Gitu latihannya. Latihan gitu dulu. Soi, soi. Kemudian baru dicepetin. Soi, soi. Ya. Ihdinal shiratal mustaqim. Gitu. Mudah kan? Silahkan di-share, di-posting ulang. Jika ada yang belum paham, kira-kira huruf apa lagi nih? Silahkan ditanyakan teman-teman. Saya punya tips, insya Allah mudah difahami. Barakallahu fikum. Ustadz, boleh nggak kita sholat jenazah di kuburan? Hukum asal sholat di kuburan haram. Ya, sebagian ulama mengatakan haram sholat apapun termasuk sholat jenazah, haram. Tapi yang benar untuk sholat jenazah boleh sholat di kuburan. Kenapa? Karena dalam sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan fungsinya mendoakan mayat. Berbeda dengan kalau kita sholat seperti biasa, ada ruku seakan-akan kita mengagumi si mayat. Kita apalagi sujud seakan-akan sujud kepada si mayat, maka tidak diperbolehkan. Lain halnya sholat jenazah, kita boleh sholat di kuburan. Oleh karena Nabi SAW ketika ada seorang wanita tukang bersih-bersih masjid meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak dikabari. Kata Rasulullah, Allah adzantumuni, kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku? Akhirnya Rasulullah SAW pergi ke kuburannya, Rasulullah SAW sholat di situ. Rasulullah sholat di situ. Tidak mengapa misalnya seorang, saya katakan seorang, dia di luar negeri, tahu-tahu orang tuanya meninggal dunia. Segera dikuburin, nunggu dia lama, 3 hari 4 hari baru datang. Ketika dia datang ke luar negeri, dia tinggal pergi ke kuburan bapaknya, kuburan ibunya, kemudian dia sholat menghadap kiblat, dia sholatin sholat jenazah dan boleh. Contoh seperti sekarang, ada saudara-saudara kita yang dikuburkan dengan jenazah, protokol jenazah COVID, sehingga tidak semua orang bisa menyolatkan. Hanya sholat cuma beberapa orang, kemudian dikuburkan selesai. Kita nanti kalau COVID sudah selesai, kita boleh datang ke kuburannya. Karena tidak sempat kita sholat jenazah, kita datang ke kuburannya, sholat jenazah. Allahumma. Coba teman-teman dekat kita ada yang tidak bisa kita sholatkan sekarang. Kita boleh datang ke kuburannya, kita sholatkan, tidak jadi masalah meskipun terlambat ada jeda waktu. Buah apa yang manis? Anak sampaikan ini, kesel aja mah. Gemes anak lihat orang ngaku nggak ngaji salaf tetapi buat status MBG. Ya akhi, antum celah penguasa ya akhi. Buat status buah apa yang manis. Antum sindir itu siapa? Menteri. Menteri itu penguasa atau bukan? Penguasa. Bukankah manhaj salaf melarang kita untuk menyindir penguasa? Kenapa antum lakukan? Itulah konsekuensinya mengikuti manhaj salaf. Loh Ustaz, tapi dia kan santai-santai saja digitu kan. Urusan dia santai-santai, tapi akidah kita antum pertaruhkan. Itulah manhaj salaf. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Nah, saya bilang tadi, mengikuti manhaj itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi ada prakteknya. Dan sekali lagi, bukan kita ingin menjilat penguasa. Tidak ada kita menjilat. Yang menyuruh kita taat, tidak mencaci maki penguasa itu Allah dan Rasulnya. Bukan kita ingin menjilat penguasa. Dan begitulah cara kita berjuang. Antum punya akses untuk memberikan nasihat kepada penguasa, ya monggo. Ahlan wa sahlan. Pergi kasih nasihat. 4 mata, 6 mata Ustaz. Ajak Ustaz, fadol. Tidak perlu pakai syuting, nggak perlu pakai apa, nggak perlu ada dokumentasi. Kita bertemu dengan dia, penguasa tersebut. Dalam ruangan khusus kita bertemu. Sampaikan nasihat. Kita katakan, Bapak begini salah dari sisi agama. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, doakan dia. Doakan. Bukan buat status, rame-rame buat status. Buah apa yang manis? Apa kepanjangan MBG? La haula wa la quwwata illa billah. Saya kemarin pernah singgung sholat jenazah, Bu. Ada berapa kali takbir? 4. Setelah takbir pertama ngapain? Baca Al-Fatihah. Pakai surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas? Enggak. Pakai doa iftitah? Tidak. Pakai ta'awudz? Disunahkan. Terus setelah takbir kedua baca apa? Sholawat. Ibu bisa praktekkan sholawat Ibrahimiyah. Berarti baca sholawat seperti di tahiyat akhir. Terus setelah takbir ketiga bacanya apa, Bu? Doa. Apa ringkasnya, Pak Ustaz? Allahumma gfir lahu warhamhu titik. Kalau bilang mau ringkas itu loh. Kalau ibu mau tambahkan lagi ya sudah, itu lebih lengkap lagi. Itu doa untuk jenazah. Karena kepentingannya memang untuk jenazah tadi kita doakan, Bu. Terus setelah itu kita takbir lagi yang keempat. Setelah itu baca apa, Bu? Doa. Kalau ibu tidak berdoa pun tidak masalah. Bisa langsung lanjut salam. Tapi kalau pakai doa bisa berdoa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Setelah itu salam. Salam ke kanan wajib. Ini salam pertama, kemudian salam ke kiri. Tanpa gerakan-gerakan tambahan di tangan, Bu. Sudah selesai,
itu sudah ibu lakukan sholat jenazah. Pak Ustadz, setelah sholat jenazah perlu ada yang mimpin doa lagi atau tidak? Tadi isinya doa semuanya itu, kecuali mungkin mau pelepasan jenazah, ya monggo silakan. Kalau sudah ritual sholat jenazahnya itu urutannya itu doa semuanya, Bu. Loh, mas kau diakal ya mah pak? Ala kayenaka, syuduru, maaf kau diina. Ya Rasul, al-Qur'in nakal ya mah pak? Mus ala syali ala tukala ya mah fil mawah. Antum nggak usah nunggu Dajjal turun. Sekarang aja makoli aja banyak pengikutnya. Karena itu lucu loh ya. Kenapa kok masih bertahan pengikutnya? Bahasa Nabi makoli, bahasa semut makoli, bahasa malaikat makoli, semua makoli. Sekarang diganti Pak, Masya Allah. Ada lagi tambahan, syududu. Syududu, kaget lagi, Astagfirullahaladzim. Anda nggak tahu lagi. Ini tugas dai sekarang. Wallah tugas dai, capek gitu. Untuk membenahi umat ini memang harus apa? Harus capek, letih kita. Gimana kita berusaha untuk meluruskan umat di akhir zaman biar nggak banyak ketipu? Sudah banyak wallah yang jahil. Anak sampai lihat itu ketika dia ngisi kajian, nggak kajian itu apa, iya dong, masuk kajiannya ngisi apa ya, ngisi seminar aja deh. Ngisi apa? Seminar. Pengikutnya kok banyak gitu, insyaallah. Banyak yang terkecoh ketika mereka nggak punya ilmu. Dan ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, inna min asyratis sa'ati ay yurfa'al ilm wa yathbutal jahl. Termasuk tanda hari kiamat, ilmu diangkat oleh Allah azza wajal dan kejahilan merajalela. Terus menetap kejahilan. Kayak ana sarankan antum banyak-banyak belajar, banyak-banyak nimba ilmu. Kenapa ada yang ngikutin Mirza Ghulam Ahmad? Sebabnya kejahilan. Ahmad Musaddiq banyak nggak pengikutnya juga banyak. Ini sebabnya kejahilan-kejahilan yang ada. Terlarang kita menyembah kepada selain Allah. Maka seluruh ibadah, baik ibadah yang sifatnya zahir atau ibadah yang sifatnya batin, semuanya harus ditujukan karena Allah. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Faman sharafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Siapa yang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, maka berarti dia telah jatuh kepada kesyirikan dan dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang nyembelihnya bukan karena Allah. Ada di antara kita menyembelih di larung di lautan, ditujukan kepada penghuni yang ada di tempat tersebut, berarti dia jatuh kepada kesyirikan. Ada orang nyembelih, sembelihannya ditujukan kepada penghuni satu tempat. Kalau dia buat satu bangunan, kemudian gak nyembelih binatang, khawatir nanti bangunannya roboh, bangunannya tidak kuat. Kepercayaan seperti ini jatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena tidak boleh seseorang menyembelih kecuali hanya kepada Allah dan untuk Allah. Dan ini banyak terjadi. Orang bikin jembatan, khawatir jembatannya itu nanti cepat rusak karena diganggu oleh penunggu tempat tersebut. Akhirnya apa? Sembelih kerbau, kemudian kepalanya ditanam di jembatan tersebut. Ada orang bikin bangunan yang tinggi. Punya kepercayaan nih, kalau bangunan gak disembelihkan satu sembelihan, nanti penunggu tempat ini akan marah. Muncul rasa takut yang berlebihan hingga memalingkan rasa takutnya kepada selain Allah. Maka jatuh kepada kesyirikan.